kawanan jerapahnya lebih banyak daripada tahun 2016. Nah, berarti contoh apa? Peluruhan. Nah, untuk yang keempat itu merupakan contoh apa? Ini ada sebuah amuba ya. Pertumbuhan. Nah, jika sudah paham, kita masuk ke rumusnya. Sebentar. Nah, ini adalah kita mempelajari, mohon maaf sebentar. Nah, ini dalam pertumbuhan itu ada pertumbuhan dalam barisan aritmatika dan pertumbuhan geometri. Nah, untuk yang pertumbuhan aritmatika kita dirumuskan sebagai berikut. Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah Pn. Atau kita bisa menggunakan rumus keduanya, yaitu Mn sama dengan M0 ditambah Bn. Nah, keterangannya adalah sebagai berikut. Mn itu adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah n waktu. Mohon maaf, ini yang kedua adalah M0 sama dengan jumlah atau nilai suatu objek mula-mula. Nah, untuk P itu adalah persentase pertumbuhan. Nah, untuk B adalah nilai beda pertumbuhan. Dan N adalah jangka waktu pertumbuhan. Nah, untuk yang kedua yaitu rumus dari pertumbuhan geometri. Rumusnya adalah Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah P pangkatkan N. Atau kita bisa menggunakan rumus yang kedua yaitu Mn sama dengan M0 dikalikan R pangkat N. Nah, untuk Mn dan M0 itu sama ya keterangannya, dan untuk R-nya adalah nilai rasio pertumbuhan. Nah, dengan syarat R-nya adalah lebih dari 1. Nah, untuk N-nya adalah jangka waktu pertumbuhan. Nah, untuk lebih pahamnya, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal pertumbuhan aritmatika. Sebentar. Nah, ini contohnya adalah sebagai berikut. Elsa mulai bekerja di suatu perusahaan pada awal tahun 2013 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta. Jika dia mendapatkan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 200.000, maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2020? Nah, ini kita coba perhatikan soal ini. Kita bisa yang diketahui apa saja dalam soal. Yuk coba dikerjakan bersama-sama. Yang pertama yang diketahui ini Ibu sudah menuliskan rumusnya ya tadi. Untuk Mn sama dengan M01 plus Pn. Dari soal berikut, yang diketahui apa saja? Halo anak-anak? Gaji permulaan. Ya, Gaji amal. ya, M0-nya sama dengan berapa? 3 juta. Nah, untuk bedanya adalah 200.000. Kemudian, kita ingin mencari berapakah gaji yang diterima Elsa pada tahun 2020. Maka kita dapatkan N-nya sama dengan 7. 7 ini diperoleh dari mana? Dari yang ingin ditanyakan ini, 2020 dikurangin dengan yang diketahui yaitu pada awal tahun 2013. Maka kita peroleh N-nya yaitu 7. Nah,
Ketika yang diketahui ini, kita bisa menggunakan rumus yang mana? Rumus yang pertama ini atau yang kedua? Yang kedua. Kedua. Sebentar ya. Nah, tadi kan menggunakan rumus yang kedua, maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Tadi yang diketahui M0 dan BN. Kita masukkan M0-nya adalah 3 juta ditambahkan dengan B-nya 200.000 dikalikan dengan N-nya yaitu 7. Maka didapatkan M7-nya yaitu 3 juta ditambahkan 1.400.000. Hasilnya yaitu 4.400.000. Jadi untuk gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2020 adalah senilai Rp4.400.000. Nah, untuk contoh yang pertama bagaimana, sudah paham? Paham, Bu. Baik. Paham, Bu. Nah, jika sudah paham, masuk ke contoh berikutnya. Tunggu ya, soalnya sedang ada kendala sedikit lemot. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu mengenai pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, contohnya sebagai berikut. Jumlah penduduk suatu kota bertambah menurut pola geometri sebesar 5% per tahun. Jika jumlah penduduk kota itu semula 3 juta orang, maka pada tahun ketiga jumlahnya telah menjadi sekitar berapa orang? Nah, kita tuliskan yang diketahui dalam soal. Yang diketahui adalah M mula-mula. M mula-mulanya yaitu sebesar 3 juta dan B-nya adalah 5%. Nah, 5% kita jadikan desimal, itu pertama kita peroleh 5/100. Nah, itu hasilnya yaitu 0,05 dan N-nya adalah 3. Yang ditanyakan apa? Pada tahun ketiga, maka M3 kita masukkan ke dalam rumus yang kedua. Sebentar ya. Ismi, tolong balas lagi, aku kurang ngerti satu-satu. Nah, ini kita masukkan saja ke dalam. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya M0-nya 3 juta dikalikan 1 ditambah persennya tadi 0,05 dipangkatkan 3. Nah, ini kita cara pengoperasiannya dijumlahkan terlebih dahulu. 1 ditambah 0,05. Itu dijumlahkan, kemudian setelah dijumlahkan kita pangkatkan dengan 3. Nah, hasilnya yaitu 1,157625. Kemudian dikalikan dengan 3 juta, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi jumlah penduduk pada tahun ketiga yaitu 3.472.875 orang. Nah, untuk contoh pertumbuhan geometri bagaimana, sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Kemudian masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh yang berikutnya adalah mula-mula jumlah bakteri adalah M0. Setiap 1 hari jumlah bakteri bertambah sebanyak 25% dari jumlah bakteri hari sebelumnya. Tentukan jumlah bakteri setelah hari ke N. Nah, ini kita disuruh menentukan, untuk itu ya mencari rumusnya, yaitu setelah hari ke N. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui.
yang diketahui dalam soal, yaitu P-nya, yaitu 25% dari jumlah bakteri hari sebelumnya. Kita tuliskan 25/100 kita jadikan 25% kita jadikan pecahan menjadi 25/100. Nah, ini boleh kita sederhanakan menjadi 1/4. Nah, yang ditanyakan adalah setelah hari ke N, yaitu MN. Nah, kita tuliskan rumusnya. Rumus dari pertumbuhan geometri yaitu MN sama dengan M0 dalam kurung 1 plus PN. Nah, ini kita cari terlebih dahulu jumlah bakteri setelah hari pertama. Kita ganti N-nya menjadi 1, maka M1 sama dengan M0, 1 ditambahkan dengan 25/100 pangkatkan 1. Nah, kita peroleh untuk M1, yaitu M0 ditambah 1/4 dikalikan M0. Nah, kemudian kita mencari setelah hari kedua untuk M2, kita bisa menggunakan. Nah, untuk M2 ini kita menghubungkannya dengan M1, maka kita peroleh M1 plus 1/4 dikalikan M1. Nah, kemudian kita jabarkan, kita peroleh tadi M1-nya berapa? M1-nya yaitu M0 ditambah 1/4 dikali M0. Kita masukkan M0 tambah 1/4 dikali M0, kemudian ditambahkan 1/4 dari M1. Kita masukkan 1/4 dari M1-nya, kita tuliskan. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasilnya yaitu 1 ditambah 2 dikalikan 1/4 ditambahkan 1/4 dikuadratkan dikalikan dengan M0. Nah, kemudian diperoleh M2 yaitu 1 ditambahkan 1/4 kuadrat dikalikan M0. Nah, sehingga diperoleh jumlah bakteri setelah hari ke N-nya adalah Mn sama dengan 1 ditambah 1/4 kuadrat dikalikan dengan M0. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika sudah paham, masuk ke peluruhan. Nah, untuk peluruhan kan tadi berkurangnya suatu nilai. Nah, maka rumusnya itu hampir seperti tadi, tapi operasinya diganti menjadi pengurangan. Nah, ini jadi untuk rumus peluruhan aritmatika yaitu Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 dikurangin dengan Pn. Atau kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Ini Mn sama dengan M0 dikurangin dengan Pn. Nah, untuk keterangannya itu sama saja seperti yang tadi. Dan untuk peluruhan geometri, rumusnya juga sama seperti pertumbuhan, hanya saja operasinya diganti menjadi pengurangan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Nah, ini contoh yang pertama. Suatu pabrik kendaraan bermotor roda 2 mulai memproduksi pertama pada tahun 2014 sebanyak 20.000 unit kendaraan. Tiap tahun produksi pabrik turun 100 unit. Berapakah jumlah produksi pada tahun 2020? Nah, ini yang diketahui dalam soal apa saja? Yuk kita kerjakan bersama. Yang diketahui apa? Halo anak-anak. Halo, bisa dengar suara Ibu? M0, Bu. M0. Ya, coba. Ya, M0-nya berapa? 20.000. 20.000. M0-nya 20.000. Kemudian apalagi yang diketahui? B-nya. B-nya, Bu. 100. B-nya 100.
Yang N-nya berapa? N-nya 6 ya. 6. Iya, Bu, 6. Nah, berarti yang ditanyakan adalah M6. Kita menggunakan rumus yang kedua. Tadi rumusnya yaitu Mn sama dengan M0 dikurangin dengan Bn. Nah, kita masukkan M6 sama dengan 20.000 dikurangin 100 dikalikan dengan 6. 6-nya ini N, sudah diketahui. Nah, kemudian kita operasikan saja, 100 dikalikan 6 hasilnya 600. Kemudian 20.000 dikurangin dengan 600, kita dapatkan 19.400 unit. Nah, jadi jumlah produksi pada tahun 2020 diperoleh 19.400 unit. Nah, untuk contoh peluruhan bagaimana, sudah paham? Paham ya? Paham. Gampang ya materinya. Nah, ini kita masuk ke contoh yang kedua. Menurut data statistik pada tahun 2003, total area sawah di daerah pemukiman sekitar 400 hektar dan setiap tahunnya berkurang 5% dari total area sawah semula. Berapakah diperkirakan area sawah pada tahun 2015? Nah, yang diketahui dalam soal apa saja? M0-nya sama dengan 400 hektar. Kemudian apa? Kemudian apa lagi? Persentasenya, Bu. Persentasenya, Bu. Iya, 5%. persennya 5%, kita jadikan ke bentuk desimal, yaitu hasilnya 0,05. Ini persennya hilang ya, mohon maaf. Nah, kemudian N-nya berapa? 12. Ada yang tahu 12 itu didapat dari mana? 12 didapat dari mana? 2015 dikurangi 2003. Ya, betul. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu M12. Kita masukkan langsung ke rumus. Nah, ini rumusnya. Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 dikurangin P dikali N. Nah, kita ganti N-nya menjadi 12. M0 kita masukkan 400 dalam kurung 1 dikurangi dengan P-nya tadi 0,05 dikalikan N-nya 12. Nah, diperoleh M12-nya yaitu 400 dalam kurung 1 dikurangi 0,6. Nah, ini dikalikan, kemudian hasilnya yaitu 160 hektar. Nah, maka perkiraan area sawah pada tahun 2015 sebesar 160 hektar. Nah, dari contoh ini sudah paham? Sudah ya? Paham, Bu. Ya. Materinya mudah ya? Nah, ini kita masuk ke contoh selanjutnya. Nih, suatu jenis hewan langka setiap tahun mengalami penurunan jumlah populasi sebanyak 1/3 dari jumlah populasi sebelumnya. Jika pada tahun 2016 diperkirakan jumlah populasi hewan tersebut sebanyak 720 ekor, maka berapakah perkiraan jumlah hewan itu pada tahun 2020? Nah, yang diketahui dalam soal itu M mula-mulanya sebesar mohon maaf. M mula-mulanya yaitu 720. Ini tipe ya, mohon maaf anak-anak. 720 ekor. Kemudian rasionya kita dapat dari
1/3 dari jumlah populasi sebelumnya. Ini dituliskan R-nya sama dengan 1/3 dan N-nya adalah 4. Didapat dari 2020 ini dikurangi dengan tahun yang diketahui yaitu 2016. Maka N-nya 4. Yang ditanyakan yaitu M4. Kita bisa menggunakan rumus Mn sama dengan M0 dikalikan dengan R pangkat N. M0-nya tadi 720, ini dikalikan dengan 1/3 pangkat 4. Nah ini, coba kalau 720 hasilnya berapa? Ini benar nggak hasilnya 14 ekor? Coba dihitung ya. 720 dikalikan 1/3 pangkat 4. Coba dihitung hasilnya berapa? 1/3 pangkat 4. Bagaimana anak-anak, sudah ketemu? Ayo, kepada diam. Bu, itu 360 dari mana, Bu? Mohon maaf, ini Bisa. salah. Itu yang benar M0-nya yaitu 720. Ini, Ibu salah memasukkan angka. Jadi ini 720 dikali 1/3 pangkat 4. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 1/3 dipangkatkan 4 terlebih dahulu. 1/3 pangkat 4 berapa? 1/81. 1/81. Kemudian 1/81 dikalikan dengan 720. Hasilnya berapa? Berarti 720 per... Ya, 8, nah, karena tadi ini kita dalam soal ini kan membahas mengenai hewan, jadi kan nggak mungkin kalau jumlah hewan itu koma. Nah, jadi kita bulatkan. Tadi hasilnya 8,8 ya. Nah, Iya, itu Bu. bisa Iya. itu bisa kita bulatkan ke atas atau ke bawah. Biasanya kalau 8,8 itu kita bulatkan ke atas, berarti menjadi 9 ya. 9 ekor. Ya, Bu. Iya. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, ini jika sudah paham, silahkan kerjakan latihan berikut. Itu latihannya hampir sama dengan contoh yang tadi sudah Ibu bahas. Nah, coba disimak dulu, nanti yang belum paham mengenai penggunaan rumus atau hal yang ditanyakan bisa ditanyakan di sini. Coba nomor 1 itu. Dari soal tersebut sudah paham belum yang dicari apa, terus menggunakan rumus apa? Banyak penduduk suatu kota sifat meninggal. Coba nomor 1 itu menggunakan rumus yang pertumbuhan atau peluruhan. Yang nomor 1. Halo anak-anak, jangan ditinggal tidur toh. Pertumbuhan. Ya, itu menggunakan rumus pertumbuhan yang apa? Pertumbuhan yang geometri apa aritmatika? Aritmatika. Aritmatika. Nah, untuk yang nomor soal yang kedua, Pertumbuhan. iya pertumbuhan. Masa? Untuk mempercepat saya dosis. Peluruhan. Iya, betul. Peluruhan. Iya, itu menggunakan peluruhan yang geometri apa aritmatika? Geometri. Iya. Geometri.
Nah, untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga apa? Peluruhan. Peluruhan. Ya. Aritmatika. Aritmatika. Udah paham semua ya? Kalau sudah paham silahkan dikerjakan. Ibu tunggu sampai pukul 10.30. Nanti dikumpulkan. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? PPT-nya perlu di-share ke grup nggak? Perlu, Bu. Iya, itu Perlu. ya. Silakan. Sebentar Ibu ngirim. Ini nanti dikumpulkan melalui WA ya. Ibu tunggu sampai pukul 10.30. Nah, silakan bisa keluar dari Teams. Oh, cepat banget Arwen Surya sudah. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai bunga majemuk. Nanti untuk contoh soalnya juga hampir mirip seperti itu. Ibu akhiri ya. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Waalaikumsalam. Ibu akhiri ya.